Hai semuanya, balik lagi sama gue Jehan dan kita masih di Jogja. Oke, untuk kali ini gue akan mereview salah satu hotel bintang 5 lagi di Jogja yang punya kolam renang itu cukup panjang ya, lumayan panjang gitu. Jadi kolam renangnya tuh bisa buat berenang serius, nggak cuma buat main-main air doang. Nah, ini letaknya nggak jauh dari pusat kota Jogja. Kalau kalian mau kesini, gampang banget bikin aja di maps kalian ke Hartono Mall. Letak hotelnya ada di belakang Hartono Mall persis. Jadi kita akan lewat di samping kanan mallnya. Lurus aja, itu ikutin jalannya. Kita jangan belok kiri ke situ ya, itu buat parkir mall. Ini kita sebelah kiri, terus ada tanjakan, di situ ada tulisannya Marriott Hotel buat masuk. Oke, ini kita diarahin ke lobby yang di sampingnya, ada drop off juga. Tapi kita tetap lurus terus ke depan sampai kalian lihat bangunan hotelnya, Marriott Hotel. Oke. Nah, ini tuh waktu gue kesini itu masih musim liburan ya, tapi di hotel ini nggak terlalu rame sih. Dan masih nyaman banget buat liburan. Oke, ini kita udah nyampe lobbynya. Lobbynya jangan lupa ya, ini ada di paling pojok. Dan di sini juga ada valet service. Itu harganya dari situ bisa kalian lihat. Tapi kali ini karena nggak terlalu rame, gue juga kayak ngapain pakai valet ya, orang nggak penuh juga. Jadi gue parkir di basement aja. Nah, ini kita mau masuk ke dalam lobby hotelnya dan disambut dengan desain lobby yang cozy banget. Terus ini tuh ada kayak di roofnya tuh ada kayak sinar-sinar masuk gitu loh. Jadi ada cahaya matahari masuk ke dalam dari atasnya ini. Cantik banget. Dan di sebelah kanan tuh kayak ada lounge gitu. Kalau kalian mau minum-minum cantik, makan dessert-dessert cantik bisa di situ. Nah, ini kita mau check-in, jadi kayak udah jam 2 gitu waktu gue datang. Kita mau check-in, nah sebelah sana itu restoran ya buat besok sarapan. Kita mau check-in nih di sebelah kanan gue ada tempat untuk check-innya. Nah, yuk check-in dulu. Jadi di sini gue udah datang jam 2-an gitu dan disuruh nunggu kamarnya karena belum ready. Tapi sambil nunggu kalian bisa nikmatin welcome drink gitu sama ada snacknya juga kayak a bite of cake gitu ya. Jadi kalian bisa nikmatin itu sambil duduk-duduk santai di sini. Nah, ini ada tulisan Marriott Bonvoy. Jadi kalian tahu nggak sih Bonvoy itu sebenarnya apa? Itu adalah kependekan dari Bon Voyage. Kalau nggak salah ya, tadi sih gue udah browsing sih gimana cara bacanya. Nah, Bon Voyage itu sendiri adalah bahasa Perancis yang artinya adalah have a nice trip atau semoga perjalanan kalian menyenangkan. Nah, hotel ini satu grup juga ya dengan Sheraton sama Ritz-Carlton. Nah, karena kamar kita belum ready, gue tuh sempat ke mallnya sih karena di samping banget sama hotel ini kan untuk makan siang. Nah, tapi di mallnya ini gue kira ya bakal ada ini mungkin connect ya sama si hotelnya ini ada kayak aksesnya gitu. Ternyata pas gue lihat oh itu ada tuh ternyata di situ. Pas suami gue lihat ke sana ternyata itu cuman kayak itu justru pintu masuk ke ballroom ya kalau nggak salah. Jadi kalau ada event masuknya dari situ, kalau ada kalian mau wedding tuh dari situ kayaknya pintunya. Jadi si hotel ini nggak punya akses ke mall ya gitu. Gue kayak apa jangan-jangan karena gue belum dapat kunci kali ya harusnya bisa lewat situ tapi ternyata enggak. Ini kita turun ya ke lantai bawah dan kita balik lagi ke hotel habis makan. Lewat jalan ini yang ada tempat baju tuh sebelah kanan kalian pasti tahu apa. Terus lurus aja itu udah nyampe ke lobby hotelnya lagi. Nah, ini kita udah dapat kunci access card. Itu lagi diambil sama suami gue dan kita dapat kamar di lantai 6. Nah, kita langsung naik lift ke lantai 6 dan nunggu liftnya nggak lama ya karena liftnya banyak dan berfungsi semua. Ini adalah lorongnya di kamar kita, di kamar yang akan kita tempatin maksudnya. Ini lorongnya tuh pencahayaannya nggak terlalu gelap sih, gue suka gitu. Kadang kan ada hotel yang lorongnya gelap banget ya walaupun masih siang gitu. Nah, ini lorongnya nggak terlalu gelap dan inilah kamar kita, kamar 615. Kamar ini adalah kamar tipe deluxe dengan one king bed yang pool view dan luasnya tuh sekitar 43 meter persegi. Nah, ini kita begitu masuk ya, di sebelah kiri kita itu
langsung disambut dengan lemari, terus rak sepatu, terus di sini ada iron boardnya juga lengkap dengan sendal-sendalnya, laci penyimpanan, terus ada hanger juga gantungan-gantungannya. Terus di sini ada sikatnya juga, kayaknya sih ini buat bersihin sepatu ya. Correct me if I'm wrong, kalian bisa komentar di bawah. Ada center, terus ada ya ini ada bathrobe, semuanya ngumpul jadi satu di situ. Ada setrikannya juga ya gitu. Gak mungkin ada iron board nggak ada setrikannya ya. Oke, terus kita mau lanjut ke sebelahnya. Ini tuh ada buat naruh koper sih biasanya ya kalau gue. Terus di sini ada minibarnya. Ada biasa seperti biasa teh, kopi, gula dan teman-temannya. Ada air mineralnya buat di kamar. Terus ini minibarnya di dalam. Gue lupa tanya lagi ya ini gratis apa enggak. Tapi biasanya sih kalau bintang 5 harusnya gratis ya, udah free. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, kalian telepon aja sih dari kamar, kayak tanya aja, Mbak Mas ini minibarnya udah free atau berbayar gitu. Nah lanjut, di seberang minibar ini adalah toiletnya, ini kamar mandinya. Suasananya tuh dibikin kayak modern minimalis gitu, tapi kayak ada sentuhan tradisionalnya gitu loh. Nah oke, ini ada sinknya buat kalian cuci tangan, dilengkapi dengan gelas-gelas dan air mineral untuk sikat gigi, kumur-kumur ya. Di situ ada tisu dan perlengkapan mandinya, toiletries-nya ada di situ. Terus ini ada cermin lengkap dengan LED di sebelah-sebelahnya ya. Terus di bawah-bawah ada handuk, keset, itu ada tempat sampah, ada toiletnya, tapi toiletnya bukan smart toilet. Terus di sini ada shower room. Nah, shower roomnya ini tuh enak sih. Dia tertutup ya full. Jadi kayak kalau kalian mandi nggak bakal ada air yang berhamburan keluar karena kacanya nggak full. Dan di sini itu ada hand shower sama rain showernya. Nah di bagian kamar mandinya ini kita disediain sabun, sampo sama conditioner. Tapi itu ukurannya mini-mini banget sih ya. Kayak biasanya sih hotel-hotel bintang 5 naruhin yang gede-gede gitu biar kita nggak perlu minta berulang-ulang kali kalau habis gitu. Dan biasanya tuh kalau gede-gede gitu biar nggak dibawa pulang ya nggak sih? Kan suka ada ya orang yang ngebawa-bawain pulang barang-barang dari hotel. Jadi kalau gede-gede kayak mau nilep juga malu ya kan? Janganlah ya. Nah, kita mau ke ruangan lain, tapi sebelum itu kita mau tutup dulu pintu kamar mandinya biar kalian lihat tuh gimana ya kalau ditutup. Nah, ini sebenarnya udah 2 kali ya gue selama di Jogja dapat kamar mandi yang modelannya kayak gini. Jadi kalau dibuka tuh kayak kelihatan luas banget tanpa sekat, tapi kalau ditutup juga bisa gitu. Jadi kayak ada ruangan di dalam ruangannya gitu. Ya iya sih. Cuma ini bener-bener kayak ruangan gitu, dikotakin gitu. Nah, ini sebenarnya gue pas kesini lagi ulang tahun. Jadi gue dapat free room decoration sama birthday cake. Thank you loh Marriott Hotel Yogyakarta. Dan cake-nya juga enak banget. Nah, misalnya kalian mau ke sini dan dapat decoration room juga kayak buat birthday gitu, kalian bisa info ya beberapa hari sebelumnya, jangan hari H. Oke, nah di sini sebelah kiri kita lihat ada meja kerja, tapi gua rasa bisa dipakai juga ya buat makan-makan gitu. Nah, ini dia view dari kamarnya. Ih, keren banget. Gue suka sih kayak kamar-kamar yang ada pool view-nya gitu. Nah ini dia kuenya, birthday cake yang free dari si Marriott Hotel Jogja. Terus ada kartu ucapannya juga, thank you banget sekali lagi. Nah ini ada sofa bed, ada 2. Itu kalau ditidurin anak setinggi anak gue yang tingginya 125, itu muat 2 anak gitu tanpa bersentuhan kaki, tanpa senggolan kaki satu sama lain. Jadi sofa bednya itu emang panjang banget, kalian lihat deh gitu. Jadi kalau kalian punya 2 anak kecil ya kayak umur 7 tahunan tuh pasti nggak sempit ya karena bisa tidur di situ gitu ya, atau enggak kalau mau orang tuanya lah ya ngalah tidur di situ gitu kalau kalian nggak mau nambah extra bed. Jadi ini dia view kamarnya, cukup luas ya, 43 meter persegi, keren banget. Nah sebelum kita ke kolam, gue mau ngasih tahu kalian kalau ini adalah smoke free room. Jadi kalian dilarang merokok di dalam kamar. Dan kalau kalian tetap merokok di dalam kamar, itu udah ada pemberitahuannya ya, akan didenda 5 juta rupiah. Oke, jadi udah selesai review kamarnya, kita akan turun ke kolam berenang di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini isinya ada pool, fitness center, sama ada spa. Oh, ada ini juga, ada bar kalau nggak salah. Dia tuh kayak
namanya apa? Taman Sari Bar and Grill gitu. Jadi di sana kalian bisa makan-makan juga sih sambil minum. Ya iyalah bisa minum ya, kalau nggak di mana mau minumnya ke kolam gitu nyeruput nggak mungkin ya kan. Nah ini di sebelah kanan kita ada toilet. Jadi ini bisa dipakai kalau kalian atau anak-anak pingin buang air kecil pas lagi berenang silahkan ke toilet ini ya, deket dari kolam berenangnya. Jadi jangan sampai kalian buang air kecil sembarangan atau di kolam berenang. Iuh banget. Nah oke, ini ada spa juga di situ. Terus kita mau keluar aja, gua akan kasih lihat kalian kolam berenangnya kayak gimana sih gitu ya kan. Nah ini di sebelah kiri kita sebelum kita ke kolam berenang ada si Taman Sari Bar and Grill. Jadi tuh dia ada yang indoor, ada yang outdoornya juga. Nah, kita mau ke kolam, kita akan lanjut jalan ke sebelah kanan sini menuju kolam. Dan begitu kita sampai, itu di sebelah kiri banget, itu adalah kolam anak-anak. Kayak kalau anak kalian umur 7 tahunan atau tergantung tinggi masing-masing ya. Itu kira-kira sedadanya mereka lah, pas lehernya gitu, sebahu. Anak gue 125 cm itu kira-kira sebahunya dia. Nah ini ada baby pool yang ada kayak fountain gitu. Ini baby pool sih, kayak pendek banget kolamnya tapi miring. Nah airnya juga nggak hangat ya. Nah ini main poolnya yang bisa diberenangin sama orang dewasa. Kira-kira ya tergantung tinggi masing-masing ya. Tapi biasanya nyampe sih sedada orang dewasa gitu. Ini adalah kolam untuk berjemur-jemur cantik aja. Yang letaknya dekat sama baby pool tadi. Jadi ini baby pool ya. Kelihatan kan miringnya. Tapi yang paling dalamnya pun paling setengah betis orang dewasa. Nah ini yang sekitar 90 sentian tadi yang gue bilang sebahu anak 125 sentian itu ada dua sisi, paling pojok kanan dan paling pojok kiri. Oke, kita lanjut di belakang poolnya. Di belakang pool ini adalah tempat gym. Kita bisa ngikutin jalan ini, jalan setapak gitu menuju ke gymnya. Ini letaknya persis di belakang pool. Jadi kan poolnya tuh ada kursi-kursi ya, kayak buat berjemur cantik, nungguin anak-anak, nungguin keluarga kalian berenang. Itu di belakang kursi-kursinya itu ini ada gym. Ini arahnya ke sini. Dan kalau kita mau nge-gym kita nggak perlu reservasi ya. Karena gue juga pas check-in nggak ada info kayak gitu. Ini juga waktu itu statusnya COVID lagi oke ya di negara kita. Jadi kayak waktu itu lagi ada himbauan bahwa kita boleh lepas masker di daerah terbuka, area terbuka. Jadi kalian boleh langsung datang aja. Tapi nggak full juga sih, bisa dilihat ya dalamnya kayak gimana. Nah, keluarga gue itu kalau staycation atau keluar kota, kita suka banget milih hotel yang kolam renangnya besar dan ada fasilitas gymnya untuk suami gue terutama. Kalau gue sih paling ya itu kolamnya yang bisa dibuat berenangin serius aja. Nah, jadi abis dari tempat gym ini, abis kita explore dari sini, ceritanya tuh kita mau mandi ya, mau mandi siap-siap, kita mau jalan keluar tuh sore buat makan. Tapi kita iseng gitu, mau ngeliat menu makanannya nih, mau ngasih lihat buat kalian. Kayak menu di kamarnya tuh yang in room dining tuh berapa sih harganya? Terus menunya apa aja sih gitu. Jadi gue scan barcode dong di kamar. Kayak ada barcode buat pesen makan in room dining gitu. Ternyata itu nggak bisa di scan. Ya sudahlah, berarti kita makan malam di luar aja. Nah ini viewnya pas saat malam hari dari kamar. Dan satu yang disayangkan ini kacanya dari lantai 6 kotor. Sayang banget kan, harusnya gue bisa kasih view yang bagus loh dari kamar gitu, tapi ini kotor. Gue pernah sih nginep di hotel bintang 5 lainnya, kamar gue tuh di lantai 50-an dan itu kacanya bersih. Jadi gue bisa kasih lihat view yang bagus juga. Ya sudahlah, mari kita sarapan aja. Ini udah pagi. Anggap aja yang semalam itu gue lagi kurang beruntung. Mungkin juga lagi hujan atau abis apa, jadi belum sempat dibersihin. Jadi ini tempat sarapannya, namanya Yogyakarta Kitchen, tempat sarapan kita buat breakfast hari ini. Dan suasananya di sini cukup tenang karena tamunya gak banyak ya menurut gue. Lagi gak terlalu banyak hari itu. Gue juga sarapannya bukan di jam yang pagi banget sih, tapi gak terlalu rame lah. Nah ini makanan-makanannya ya. Makanannya tuh lengkap dari mulai Asian food di sini ada, terus kayak ada westernnya juga, ada local food, ada kayak nasi gorengnya gitu, opor, gudeg itu udah pasti ada gorengan. Nah terus biasa ya ini nasi goreng, ada nasi putih, bihun goreng itu ada. Terus di sini ya yang gue bilang tadi ini gudeg-gudegan, yang sebelumnya itu ada kayak lontong kari apa lontong opor. Opor kuning. Nah, yang ini gudeg dengan opor yang putih. Terus ada krecek, ada aneka kerupuk, tadi juga ada aneka sambal, dan di sini ada shabu-shabu station. Yang toppingnya bisa kalian pilih sendiri sesuai selera kalian.
Terus di sini ada egg station, jadi ada boiled egg, ada omelet. Ini semacam egg benedict ya di situ. Terus itu gua nggak tahu satu lagi apa. Maksudnya lupa namanya. Pokoknya itu telur dengan tomat dan bawang-bawang gitu. Ini English breakfast, ada roast tomatoes, ada sausages sama ada ham, tapi beef ya. Terus ada bubur ayam dengan aneka topping. Ada kecap-kecapnya, sambal-sambalnya lengkap dengan kuah yang kuning. Nah, terus di sini juga ada noodle station, tapi ini kayak lebih ke bakmi Jawa gitu loh ya, karena ini di Jogja ya. Jadi kayak bakmi godok ya namanya. Terus lanjut kita punya salad bar di sini. Jadi isiannya banyak, terus dressingnya juga banyak. Terus ini kayak ada perpecelan, perurapan. Nah ini yang paling gue suka, ada aneka keju dan biskuit dan kacang-kacangan dan selai-selai, ada buah-buahan kering tuh gue suka banget. Terus di sini juga ada yogurt, sereal sama susu. Nah, dia juga punya Japanese corner yang berisi sushi. Terus minumnya ada teh, kopi, ada infused water, mineral water, aneka jus. Terus di sini juga disediakan buah-buahan segar gitu. Kalau kalian mau yang mana, tinggal pilih aja. Ada yang udah dipotong juga, tapi kalau kalian mau yang belum dipotong nanti bisa dipotongin. Nah, ini buah-buahannya yang udah dipotongin. Terus disediakan juga jajamuan di situ. Terus ada chocolate fountain, di situ ada marshmallow, terus ada kayak cake pop stick tapi dia bentuknya kotak gak bulat. Mungkin dipakein coklat itu ya, choco fountain itu. Terus di sini ada aneka jajanan pasar, seru banget deh, kayak ada kue-kue basah pasar gitu. Terus gue nyobain gitu dikit-dikit aja, lucu-lucu sih. Ini tuh enak banget ya jajanan pasarnya, bener-bener tradisional dengan kualitas internasional. Nah, terus di sini ada dessert lain kayak aneka puding, ada cupcake sama sliced cake gitu. Terus di sini juga disediakan apa itu namanya, bubur ya yang merah putih itu. Yang satu bubur mutiara pakai santan, yang satu lagi bubur sumsum pakai gula merah. Nah, di sini tuh ada aneka roti, pastries, ada bagels, ya bukan donat itu ya, bagels. Terus ada croissant, cupcakes, terus ada aneka kue gluten free tapi rasanya di gue yang di sini kurang cocok ya kayaknya sama lidah gue. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya ice cream. Ada 4 rasa di situ, kalian bisa pilih yang kalian mau. Nah, di sini ada topping aneka selai, terus kayak ada chocolate syrup, maple syrup, selai coklat. Itu buat topping croffle, topping French toast sama topping waffle, topping pancake. Jadi kalian bisa order di sini dan pilih topping sendiri. Terakhir gue nemuin mac and cheese yang kejunya tuh ada berapa jenis dan enak banget. Oke, selesai sarapan. Ini ada M Club. Kayaknya sih ini klubnya mereka. Jadi kayak biasanya member tertentu atau orang-orang yang diprioritaskan bisa sarapan di situ tanpa bergabung dengan tamu-tamu lain. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton tanpa di skip-skip. Dan kalau kalian rasa video ini informatif buat referensi liburan kalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share ke saudara atau teman-teman kalian yang lagi pengen liburan ke Jogja. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.